Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana di program Tanya Dok. Tanyakan keluhanmu bersama kami dengan dokter yang terpercaya. Program Tanya Dok ini hadir setiap hari Jumat ya, pukul 1 hingga 2 siang. Tentunya akan menemani Anda bagi sahabat yang penyintas ataupun sedang isoman. Dan kenali dan juga pahami donor plasma konvalesen menjadi tema hari ini bersama Dr. Harsono, bidang kesehatan dan juga sosial PMI Jawa Timur. Dan saat ini Dr. Harsono sudah bergabung bersama kami via Zoom ya. Dan ya, mengenai perbincangan hari ini tentang kenali dan pahami donor plasma konvalesen ini merupakan pandemi COVID ini saat ini masih terus berlangsung ya di dunia, termasuk juga di Indonesia. Dan salah satu cara penanganannya yang bisa dilakukan adalah terapi plasma konvalesen yang kini sudah diterapkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Terapi plasma konvalesen ini seperti apa? Mungkin penjelasannya akan dijelaskan oleh Dr. Harsono selaku bidang kesehatan dan sosial PMI Jawa Timur. Dan yang menurut Mega tahu nih ya, kalau bentuk dari terapi plasma konvalesen sendiri merupakan bentuk terapi plasma konvalesen yang mana ini memanfaatkan plasma darah dari pasien yang telah sembuh dari penularan COVID-19. Dan saat ini kita sudah bergabung ya, terhubung dengan Dr. Harsono. Iya, selamat siang. Assalamualaikum dokter. Ya, Mbak siapa? Iya, dengan saya Mega, dokter. Mega, ya. Iya. Bagaimana nih Mega. dokter, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Ini dokter kan ini merupakan selaku bidang kesehatan dan sosial PMI Jawa Timur, dan pas sekali ya dok ya dengan perbincangan tema hari ini mengenai seputar donor plasma konvalesen. Kalau yang Mega tahu nih dok, bentuk plasma donor konvalesen ini katanya ini plasma darah yang diambil dari pasien yang sudah sembuh dari penularan COVID-19. Mungkin penjelasannya lebih jelasnya dan akuratnya bisa dokter sampaikan. Ya, terima kasih Mbak Mega, selamat siang juga seluruh pendengar. Ya, selamat siang. Radio pemerintah daerah se-Jawa Timur ya nih ya Mbak Mega ya. Iya. Jadi begini, saya dari pengurus PMI Provinsi Jawa Timur yang ditugasi di bidang kesehatan dan sosial masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah donor darah. Jadi pada akhir-akhir ini negara kita dapatkan suatu cobaan juga bahkan di seluruh dunia bahwa terjadi suatu KLB, kejadian luar biasa yaitu COVID-19. Di Indonesia pun seperti itu, bahkan baru-barusan ini yang gelombang kedua begitu mengerikan dan sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Kemudian ada beberapa alternatif pengobatan, Pak Mega. Jadi plasma konvalesen sendiri merupakan salah satu daripada upaya mengobati COVID-19 ini. Karena memang COVID-19 ini pada hakikatnya adalah disebabkan oleh virus. Virus sendiri adalah suatu kuman di mana itu sebetulnya bisa sembuh sendiri. Self-limited disease istilahnya, seperti flu biasa itu. Tapi ini agak aneh karena ini virus yang mempunyai keganasan yang sangat luar biasa, kemudian cara penularannya adalah sangat mudah, ya droplet infection, kemudian juga inkubasinya juga sangat cepat, sehingga sangat membahayakan bagi kita semuanya, sehingga sampai dunia pun akhirnya dalam kurun waktu beberapa hari, beberapa bulan itu sudah kena. Nah, plasma konvalesen ini, Pak Mega, mempunyai peranan adalah salah satu alternatif untuk terapi yang sampai saat ini sebetulnya masih pada masa uji klinis. Tapi upaya apapun harus kita lakukan supaya yang sudah kena COVID ini bisa menjalani terapi yang salah satunya adalah plasma konvalesen. Prinsipnya daripada
donor plasma konvalesen ini adalah terapi plasma konvalesen atau TPK, terapi plasma konvalesen ini adalah memasukkan plasma bagi orang yang sudah sembuh dari penyakit COVID, kemudian ditransfusikan kepada penderita COVID. Itu prinsipnya seperti itu. Kenapa kok plasma konvalesen dimasukkan? Karena dalam suatu riset di penelitian, tentunya terapi ini sudah sejak tahun 1850-an dulu. Itu karena di dalam plasma ini, orang yang telah sembuh dalam suatu penyakit wabah tertentu itu sudah mengandung antibodi. Jadi antibodi adalah suatu zat untuk kekebalan tubuh kita. Untuk melawan apa? Untuk melawan antigen dari virus atau kuman dari luar. Jadi antibodi ini adalah suatu tentara kita untuk melawan, untuk menetralisirkan suatu kuman atau musuh dari luar. Sehingga kita masukkan plasma ini kepada darah penderita yang harapannya adalah plasma ini yang mengandung antibodi ini akan melawan virus yang ada di tubuh penderita COVID-19. Jadi itu prinsip daripada pemberian plasma konvalesen pada penderita COVID-19. Gitu, Pak. Oke, nah ini tadi sahabat penjelasan singkat ya dan juga mengena kepada sahabat tentunya dari Dr. Harsono. Dan mungkin ini sahabat yang ingin bergabung bersama kami dan bertanya, ini bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp kami di 0811309109 atau juga bisa menghubungi melalui komen di media sosial kami ataupun DM atau Messenger juga bisa di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo, Instagram kami @suarasidoarjo.fm dan Twitter kami @suarasidoarjo.fm. Dan bagi sahabat yang menonton siaran langsung di YouTube live kami, bisa langsung aja, sahabat bisa langsung chat live melalui YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live. Dan ini Dok, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp ya. Ini mengenai butuh waktu berapa lama ya Dok setelah terkonfirmasi negatif COVID dan boleh donor konvalen? Ini dari Kamelia di Krian. Mungkin bisa dijawab Dok? Ya, terima kasih Mbak Kamelia yang dari Krian. Jadi butuh waktu berapa lama untuk menjadi suatu donor plasma konvalesen? Jadi penyintas ini setelah sembuh diharapkan 14 hari ya. 14 hari setelah sembuh, dinyatakan sembuh dengan tes PCR, bukan antigen tes gitu. Itu sudah dinyatakan sembuh dalam 14 hari boleh datang ke PMI dan memeriksakan darah apakah bisa untuk menjadi donor darah plasma konvalesen atau belum. Kenapa kok 14 hari setelah sembuh? Karena kurun waktu 14 hari ini dari masa inkubasi, jadi imunoglobulin G itu akan 48 hari, itu 14 hari dari kesembuhan itu akan menjadi titik yang paling optimal, kandungan antibodinya itu menjadi yang paling tinggi. Sehingga dari itu kalau pendonor ini kita ambil plasmanya, maka akan mempunyai suatu antibodi yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk menjadi pendonor untuk pasien COVID tersebut. Itu Mbak Kamelia yang dari Krian. Iya, itu tadi pertanyaan langsung dijawab ya oleh Dr. Harsono. Dan pertanyaannya butuh berapa lama nih waktu yang diperlukan ya. Ini Dok ada pertanyaan lagi dari Dini di Sidoarjo. Dok, saya penyintas tapi saya lagi flu. Mau donor darah tapi masih pikir. Apa kira-kira boleh ya Dok, saat flu saya boleh donor darah? Boleh Dok ini dijawab Dok, ini pertanyaannya juga memasuki semuanya ini juga sedang mempertanyakan hal ini juga gitu Dok. Ya Mbak Dini, terima kasih itu atas partisipasinya nanti. Jadi kalau pas flu ya jangan dulu. Jadi pokoknya donor darah itu harus safety dua-duanya. Pengennya itu bantu orang
Tapi kalau kita pada posisi yang kurang sehat, ya jangan. Ditunda saja dulu supaya kita sehat. Supaya kita sehat sehingga tidak ada suatu dampak apapun setelah pasca kita donor. Itu sebetulnya tidak ada kontraindikasi bahwa flu tidak boleh donor, enggak. Tapi untuk menjaga supaya kita harus fit, fit sehat, kemudian baru kita bisa mendonorkan itu. Oke. Itu saja. Nah, ini Dok, menyambung dari pertanyaan dari Mbak Dini. Kalau seumpamanya ini masyarakatnya ini sudah memiliki flu semacam kayak turunan atau apa ya? Sering flu gitu kalau di kondisi cuaca dingin, flu kayak gitu. Nah, itu apakah boleh Dok juga diperbolehkan untuk donor? Kalau seperti istilahnya rinitis alergika ya, seperti itu kan sudah kebawaan gitu. Bawaan. Yang sifatnya itu bukan infeksi ya, bukan karena infeksi, bukan karena infeksi virus influenza. Kalau flu itu kan berarti ada panas, ada. Kalau yang flu yang sifatnya itu alergi, ya tidak masalah karena biasanya orangnya sehat gitu. Tapi yang Mbak Dini tadi tidak semua perempuan atau wanita bisa melaksanakan transfusi plasma konvalesen. Oke. Nah, ini Dok udah ada telepon yang masuk ini dari sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Ya, halo, selamat siang. Iya. Dinda di Jabon. Oh, Dinda di Jabon. Iya, Mbak Dinda. Gimana nih kabarnya? Mau tanya apa nih? Iya, kemarin kan tanggal 23 Agustus baru aja vaksin ya. Iya. Karena dosisnya AstraZeneca. Nah, terus aku kan mengonsumsi itu terus ya, vitamin C terus gitu tiap harinya. Jadi setiap aktivitas tiap hari itu konsumsi vitamin C terus. Karena kan takut imunku turun gitu kan. Nah, nanti jadwalnya November itu donor gitu. Apakah sebaiknya harus stabil dulu setelah vaksin atau bagaimana kalau mau donor gitu? Oke, itu aja Mbak pertanyaannya yang bisa disampaikan? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini sudah bergabung bersama kami. Iya Dok, mau nggak langsung dijawab nih pertanyaan dari Mbak Dinda di Jabon ini? Mbak Dinda Jabon, luar biasa ya. Semangatnya sangat luar biasa. Ya. Namun begini Mbak Dinda sama Mega juga. Jadi ada syarat-syarat ya untuk menjadi donor plasma konvalesen itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah jelas harus sehat tadi. Kemudian juga diutamakan lelaki atau wanita yang belum pernah hamil. Terus kemudian makanya ini harus disyarat dulu. Kemudian yang ketiga tadi kalau itu karena divaksin ini kan berarti sudah jadi penyintas atau belum gitu loh. Kalau donornya donor biasa tidak masalah ya, donor darah biasa. Kalau dari plasma konvalesen itu kalau hasil daripada vaksinasi disarankan untuk tidak akan diambil. Karena apa? Karena dalam antibodi yang terbentuk dari vaksinasi itu hanya tertentu. Beda dengan orang yang mempunyai antibodi yang karena kena penyakit COVID. Itu lain. Tapi kalau orang yang kena penyakit COVID itu mempunyai antibodi yang sangat-sangat komplit. Nah, itu yang bagus gitu. Tapi kalau antibodi yang dibentuk oleh karena kita vaksin itu tidak komplit. Makanya disarankan untuk saat ini tidak diperlukan untuk yang hasil dari vaksin. Nah, diharapkan dari penyintas dulu. Penyintas dulu karena memang kalau yang dari vaksin ini antibodinya adalah tertentu kekuatannya. Unsur komponen antibodinya juga tidak komplit. Karena vaksin ini kasarannya pesanan. Nah, ada antigen yang kita masukkan kepada tubuh, kemudian tubuh membuat suatu antibodi. Nah, antibodinya itu sesuai dengan antigen yang dimasukkan ke tubuh tadi, vaksin tadi itu antigen namanya. Nah, berarti antibodinya hanya seperti itu. Gitu. Untuk saat ini belum ada kebijakan dari PMI untuk menerima donor yang dari vaksin. Gitu, Mbak Dina.
Oke, itu tadi ya jawaban dari Dr. Harsono untuk Mbak Dinda dari Jabon ya. Semoga pertanyaan tadi bisa terjawabkan melalui Dr. Harsono dan juga terpuaskan ya. Oke dokter, mungkin sesi pertama ini kita jeda terlebih dahulu ya untuk sesi berikutnya, dan bagi sahabat yang ingin bergabung silakan saja langsung hubungi di WhatsApp redaksi kami di 0811 309 1009 atau juga bisa komen di media sosial kami ataupun bisa Messenger atau DM melalui Facebook kami LPPL Radio Suara Sidoarjo ataupun Instagram kami di suarasidoarjo.fm, Twitter kami @suarasidoarjo.fm, atau juga bisa langsung live chat di YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera berbagi pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerade. Cheers Alkalin air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi di Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih di program Tanya Dok bersama Dr. Harsono selaku Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Jawa Timur yang membahas tentang kenali dan pahami donor plasma konvalensen. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung, silakan sahabat bisa hubungi via nomor WhatsApp kami di 0811 309 1009 atau sahabat juga bisa langsung live chat di YouTube live kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo atau juga bisa Facebook di Messenger melalui Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo dan Instagram kami di @suarasidoarjo.fm atau Twitter kami di @suarasidoarjo.fm. Dan kita ke pertanyaan yang redaksi terlebih dahulu. Ya, dokter. Ya. Ya, ini kita ke pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp redaksi ya ini ya. Ya. Baik, silakan redaksi, ada Mbak Kanza dan juga Niki, bisa dibacakan pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan dari Twitter @milia. Bolehkah donor konvalen kurang dari 2 bulan dok dengan niat membantu sesama? Dan ada lagi dari Twitter @nanin. Dok, apa ya penyebab darah sulit keluar saat mendonor? Baik, dua aja terlebih dahulu ya, mungkin langsung akan dijawab oleh Dr. Harsono. Baik, silakan dok, untuk pertanyaannya boleh dijawab kan?
Ya, terima kasih. Iya. Bolehkah donor Don- plasma konvalesen kurang daripada 2 bulan? Boleh. Jadi kalau plasma konvalesen itu minimal jaraknya 14 hari 2 minggu boleh ya. Nah, kalau donor biasa, donor whole blood itu yang donor biasa itu 3 bulan. Kalau yang konvalesen ini 14 hari bisa karena apa? Karena yang diambil hanya plasmanya saja dan mesin yang digunakan itu adalah mesin khusus namanya paresis. Itu yang diambil itu hanya plasmanya, kemudian dialirkan, yang darah merahnya kembali lagi kepada tubuh. Sehingga satu orang saja bisa menghasilkan 2 kantong untuk 2 pasien bisa. Makanya di situ itu kenapa kok bisa 14 hari itu karena memang volumenya bisa sedikit, tapi satu orang bisa 450 mililiter, bisa dibagi 2 bag gitu. Untuk satu orang pasien bisa cukup gitu. Terus yang kedua ya itu jawabannya seperti itu. Oke, nah ini Mbak Mila sudah terjawabkan sekaligus dikasih nih ya warningannya, minimal tuh 2 minggu atau 14 hari ya bisa untuk mendonor gitu. Nah ini dok, menyambung dari pertanyaan dari Mbak Mila nih, apakah benar sih dok kalau donor darah konvalesen ini kalau bagi kita yang tidak mengalami COVID atau tidak terserang COVID, tapi kita sudah vaksin dengan tipe-tipe vaksin tertentu, ini juga dibedakan. Ini benar apa mitos atau fakta ini dok? Boleh dijelaskan juga ini dok? Maksudnya sebagai akan menjadi calon pendonor? Iya. Oh, nggak bisa ya kalau yang hasil dari vaksin. Jadi donor plasma konvalesen itu adalah pendonor yang dari penyintas, dari penderita COVID-19 yang sudah sembuh itu. Tapi kalau dia itu karena vaksin, antibodinya dari vaksinasi itu kurang bagus, sehingga tidak boleh untuk donor konvalesen. Tapi boleh donor untuk darah biasa, ya. Dan saya pikir tidak masalah kalau donor darah biasa juga diperlukan banyak kok sekarang untuk donor darah biasa yang whole blood itu untuk orang sakit juga. Tapi khusus untuk plasma konvalesen ini adalah bagi penyintas yang sudah sembuh, yang dinyatakan sembuh. Itu Pak. Oke, nah ini mungkin sahabat Suara Sidoarjo bisa ditangkap ya ini ya mengenai donor konvalensen ini yang benar itu kayak gimana. Ini penyintas loh sahabat ya, bukan yang setelah dapat vaksin boleh donor dianggap konvalensen itu, bukan. Ini tadi sudah dijelaskan ini sama Dr. Harsono. Dan tadi dok pertanyaan yang kedua tadi ada Nanin ya. Yang tadi pertanyaannya dok, apa penyebab darah sulit keluar saat mendonor begitu? Ya, banyak faktor. Sulit keluarnya itu karena atau mungkin susah dimasukkan jarumnya atau surah keluarnya. Itu susah. Kalau sudah dimasukkan kemudian darahnya terlalu kental bisa aja. Ada orang-orang tertentu yang mempunyai suatu kekentalan darah yang begitu kental banget, makanya itu ada obat-obat untuk pengenceran darah. Makanya perlu dicek dulu itu di laboratorium. Kenapa? Atau kalau hanya kentalnya itu karena tidak bisa masukkan jarum, petugasnya dan sebagainya, itu lain masalah. Tapi kalau sudah masuk kemudian kok nggak bisa keluar karena gara-gara darahnya itu kental, nah itu perlu ada suatu cek lebih lanjut di laboratorium. Silakan kalau yang seperti itu mestinya harus dibawa ke lab, ke PMI untuk dianalisa seperti itu. Oke, menyambung dari pertanyaannya Mbak Nani nih dok, kalau suaminya kita udah tiba-tiba langsung datang, langsung sudah mau donor terus dinyatakan HB-nya oke, semuanya oke, tiba-tiba pas waktu jarumnya disuntik ternyata ada penggumpalan darah atau pengentalan darah gitu yang seperti dokter sebutkan tadi. Nah, hal itu untuk menghadapinya pas waktu di hari itu juga itu bagaimana dok? Ya, biasanya petugas akan memberikan suatu saran. Dan itu tidak bisa langsung dikerjakan di situ, tidak bisa. Kan akan terjadi suatu masalah nanti dalam aliran darah dari vena tersebut kepada selang dan sebagainya itu.
Dan itu nanti dalam penyimpanannya juga akan jadi masalah juga. Makanya harus diteliti. Kalau yang seperti itu mesti harus dipending, kemudian dilihat darahnya itu ada apa, salah apa seperti itu. Jadi ya sudah selesai dulu di situ itu. Jadi jangan nggak bisa diteruskan karena itu akan nggak bisa gitu loh. Justru di situ itulah pendonor harus minta tahu kepada petugas PMI seharusnya harus bagaimana, pemeriksaan di mana dan sebagainya seperti itu. Dan pasti akan ditunjukkan oleh teman-teman yang ada petugas di PMI. Nah, itu untuk indikasi untuk kita tahu nih bagaimana tindakan selanjutnya untuk pengenceran darah lah seperti yang dikatakannya. Itu bagaimana, Dok? Apakah ada obat khusus yang diberikan atau bagaimana? Obatnya itu seperti apa? Obatnya itu? Sudah, itu banyak ya obat, tapi itu ada indikasi terapi ya yang sangat spesialistis ya. Jadi kami tidak akan nerangkan seperti itu karena ini banyak sekali penggumpalan darah itu kenapa. Seperti orang yang kena COVID, ada istilahnya kalau dilihat dari pemeriksaan D-dimer istilahnya, itu akan tinggi, lebih dari 500. Makanya ada suatu kekentalan darah. Dan itu kalau itu pasien COVID, dengan D-dimernya yang tinggi, darahnya kental, itu tidak bagus, maka diencerkan. Ada beberapa obat yang untuk mengencerkan obat tersebut, dan mengencerkan darah tersebut, supaya aliran darah ini bagus, terus kemudian suplai daripada oksigen kepada tubuh semuanya menjadi lancar. Dan tidak akan terjadi suatu penggumpalan darah pada pembuluh darah. Tujuannya seperti itu, kalau itu tidak diencerkan, ya itu akan menjadi suatu permasalahan sendiri nantinya. Oke. Gitu. Makanya perlu ada cek yang lebih lanjut. Ada nggak sih, Dok, tips untuk sahabat Suara Sidoarjo mungkin ini ada yang pernah memiliki gejala pengentalan darah atau sebagainya gitu, Dok? Harus mengkonsumsi apakah? Harus rutin kenapakah gitu? Ya, kalau itu kan mesti harus dilihat. Sekali lagi harus dilihat ya. Secara laboratoris supaya kita tidak keliru gitu. Apa itu kausanya, penyebabnya dari pengentalan darah. Kalau yang secara fisiologis saja orang yang kurang minum juga akan kental darahnya, gitu kan. Akan konsentrasi darahnya kan akan berkurang, gitu kan. Orang yang kena dehidrasi mamanya itu juga akan berkurang. Makanya secara fisiologis, secara umum awam itu makanya sering minum banyak air, apapun, putih, air apa, jus dan sebagainya itu. Supaya apa? Supaya viskositas darah, kekentalan viskositas darah ini menjadi lebih encer. Makanya disarankan bagi orang yang sudah tua dan sebagainya itu kalau pagi atau menjelang malam itu minum. Supaya apa? Supaya darah kita itu volumenya lebih gede dan itu lebih encer. Sama dengan kalau pengen donor ya itu fisiologis loh ini ya. Secara awam itu tidak pakai obat loh ini, ya diberi aja minum yang banyak kemudian supaya darahnya itu tidak kental. Oke, nah itu tadi mungkin ada sedikit tips bagi sahabat Suara Sidoarjo yang merasakan darahnya lagi mengental atau habis periksa ternyata darahnya kental nih atau gimana gitu. Itu tadi udah dikasih tips. Dan ini, Dok, ini ada sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon nih, Dok. Kita sapa terlebih dahulu mungkin ya, Dok ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang. Ya, dengan Kumil di Tanggulangin. Kumil, Mbak Kumil, oke. Mbak Kumil mau bertanya tentang apa nih? Jadi gini, Dok, kan saya pernah donor konvalesen untuk anak saya. Tapi kenapa ya kok nggak cocok, Dok? Padahal golongan darahnya sama. Oke. Itu aja, Mbak, yang perlu dipertanyakan atau perlu disampaikan? Ada lagi? Enggak. Oke, terima kasih Mbak Kumil, ditunggu ya untuk jawabannya. Monggo, Dok, silakan untuk penjelasannya, Dok. Ya, saya jadi ragu ini, Mbak atau Bu ya, karena anak tadi ya. Iya. Kalau mendonorkan plasma konvalesen, benar donor plasma konvalesen atau donor darah, gitu loh. Kalau donor dana konvalesen pasti ditanya oleh teman-teman saya yang ada di PMI. Karena itu ibu yang sudah melahirkan.
ada syarat bahwa konvalesen tidak dianjurkan oleh ibu yang pernah melahirkan. Karena alasannya apa? Alasannya adalah ibu yang pernah hamil, pernah melahirkan itu mempunyai suatu HLA, yaitu human leukocyte antigen. Itu yang bisa membahayakan pada orang lain kalau itu ditransfusikan. Gitu. Tapi kalau yang tadi ke anak, kok rasanya bukan konvalesen. Apakah donor darah biasa gitu ya dok ya? Donor darah biasa mungkin gitu maksudnya. Iya mungkin ya ini ya. Sedikit penjelasan mungkin ya ini ya kurang tadi ya untuk pertanyaannya tuh kurangnya untuk ditanyakan kembali konvalensen atau donor darah biasa. Tapi sejauh ini kalau memang orang yang sudah pernah melahirkan seperti Ibu Kumil tadi yang dipertanyakan untuk donor darah kepada anaknya. Tapi kalau memang orang yang sudah melahirkan terus dia pernah jadi penyintas dan untuk mendonorkan darah kepada anaknya yang memang kurang darah gitu, sebenarnya boleh nggak sih dok itu? Perlu syarat yang sangat sangat banyak itu, Mbak Mega ya. Karena itu tadi, jadi ibu itu ya orang perempuan yang telah melahirkan atau hamil, telah pernah melahirkan atau telah hamil itu mempunyai HLA tadi. Jadi HLA itu suatu hormon atau antigen yang namanya itu human leukocyte antigen. Itu yang bisa, itu suatu antibodi yang luar bagus untuk dianya sendiri, untuk menahan penyakit dan macam-macam. Tapi kalau itu didonorkan pada orang lain, akan terjadi suatu reaksi, apapun namanya, reaksi alergi, reaksi transfusi, dan sebagainya. Bahkan itu menjadi tidak sehat. Kalau toh itu pengen benar-benar, kalau penyintas kemudian pengen ibu-ibu menjadi donor, itu perlu pemeriksaan yang sangat jelimet tentang HLA tadi. Seperti apa? Bisa dijelaskan juga dok? Tahapan mungkin awal dasarnya gitu, tahapan awalnya kayak gimana gitu? Mungkin dijelaskan secara singkat mungkin dok? Tahapannya itu kalau itu ibu, makanya sekarang ibu itu kenapa ibu-ibu yang tidak bisa untuk plasma konvalesen yang telah melahirkan itu, karena itu tahapannya pemeriksaan sebelum jadi pendonor itu lama, Mbak. Perlu pemeriksaan laboratoris, perlu di PMI sendiri ada reagen yang belum punya, akhirnya harus dirujuk kepada laboratorium yang mempunyai kompetensi untuk HLA ini. Sehingga itu kan jadi ribet, itu lama. Jadi lama sekali. Beberapa minggu baru nanti muncul, bisa gitu kan, sudah telat itu. Makanya untuk lebih mudahnya, maka untuk yang ibu yang telah melahirkan atau telah hamil, itu disarankan memang tidak boleh. Teman-teman PMI pasti, jangan dulu, pasti gitu. Gitu, Pak. Oke, jadi perlu diperhatikan sekali ya ini, apalagi bahwasannya orang yang sudah memiliki anak atau yang punya anak gitu ya, untuk mendonorkan donor darah konvalensen ini perlu berhati-hati dalam bertindak. Mungkin nggak sih nih dok, akan timbul penyakit lain gitu? Ya, jadi makanya di sini penting untuk kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, karena banyak ya ternyata orang yang ingin mendonorkan darah ini luar biasa, Pak Mega ya, itu sangat mengapresiasi ya kita semuanya, bahwa itu salah satu upaya cara ibadah kita, kemudian menyambung nyawa orang dan sebagainya. Dan itu saya pikir banyak yang pengen berbondong-bondong, tapi ternyata syaratnya tidak diketahui untuk yang plasma konvalesen ini loh. Kalau yang donor darah biasa tidak masalah ya itu. Tapi kan bisa saja ibu-ibu yang seperti itu donor darah biasa. Yang konvalesen ini ya syaratnya seperti tadi. Jadi tahapannya itu harus diperiksa HLA-nya, masih tinggi titernya atau tidak, dan itu tidak mungkin ada di laboratorium yang ada di PMI itu, kemudian harus dikirim lagi kepada laboratorium rujukan, hasilnya nanti berapa hari, dan sebagainya. Dan biasanya itu, walaupun berapa tahun, masih mengandung HLA itu. Gitu loh. Makanya tidak disarankan. Kenapa kok seperti itu? Karena HLA ini, Mbak, karena namanya suatu human leukocyte antigen ini merupakan suatu antigen. Kalau ini di dirinya sendiri tidak masalah, malah justru bisa dia menguatkan untuk menangkis kuman
Bukan virus saja, kuman yang lain juga bisa. Bukan hanya virus tapi bakteri dan sebagainya. Tapi kalau ini dipaksakan untuk didonorkan kepada orang, nah ini menjadi masalah. Maka akan terjadi, yang paling banyak adalah terjadi suatu reaksi transfusi. Bisa terjadi anafilaktik shock, bisa terjadi suatu penyakit yang lain. Yang itu tidak baik. Dan itu kalau dipaksakan pasti akan jadi masalah di penerima donornya. Itu. Baik, kalau begitu kita jeda terlebih dahulu ya Dok ya untuk sesi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk selanjutnya. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung saja menghubungi by WhatsApp di 0811309109 atau juga bisa langsung menghubungi via media sosial kami. Ada Facebook kami, ada di LPPL Suara Sidoarjo, Instagram kami @suarasidoarjo.fm dan Twitter kami @suarasidoarjo.fm. Kita jeda terlebih dahulu untuk sesi selanjutnya. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, ini ada informasi untuk sahabat tentunya. Bagi sahabat Suara Sidoarjo, ini pendengar setianya, Suara Sidoarjo kali ini mengadakan webinar seminar online isoman nyaman dan aman bagaimana meningkatkan imun, fisik, psikologi, dan juga herbal. Sabtu 28 Agustus 2021 jam 9 sampai jam 12 siang. Webinar isoman nyaman dan aman bagaimana meningkatkan imun, fisik, psikologi, dan herbal bersama Dr. Rahmat Sudarto, Ketua Tim Konsultan Pasien Isoman ID Sidoarjo, Dr. Agus Ali Fauzi PGD Palmed ICU, ahli paliatif dan motivator, dan Prof. Dr. APT Magistuti Agil MS, ahli herbal farmasi UNER. Free untuk umum dan kuota terbatas, door prize, free menginap di hotel. Wah, ini menarik sekali. Dan bagi sahabat yang ingin berdaftar, langsung aja link pendaftarannya bisa cek di Instagram kami di https://bit.ly/3K9KR83 atau lewat scan barcode yang ada di e-flyer. Otomatis gabung di grup WhatsApp webinar. Informasi lengkapnya bisa menghubungi WhatsApp di 0811 309 1009, 0811 309 1009, atau bisa juga hubungi melalui telepon di 031 896 1514, 031 896 1514. Webinar isoman nyaman dan aman bagaimana meningkatkan imun, fisik, psikologi, dan herbal, persembahan Radio Suara Sidoarjo didukung oleh Luminar Hotel Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah.
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, masih di program Tanya Dok bersama Mega dan juga Dr. Harsono yang nantinya akan memberikan informasi-informasi seputar pertanyaan dan juga keluhan bagi sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami langsung aja nih, bisa cek di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo atau Instagram kami @suarasidoarjo.fm atau Twitter kami di @suarasidoarjo.fm. Bagi sahabat yang ingin langsung berinteraksi, telepon, VN, kirim video atau sebagainya, sahabat bisa langsung aja hubungi di WhatsApp kami di 0811309109. Dan bagi sahabat yang ingin live chat di YouTube kami yang lagi nonton nih ya, bisa langsung aja nih live chat di YouTube Suara Sidoarjo Live gitu. Dan oke, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Dok. Silakan untuk persiapkan diri untuk pertanyaan selanjutnya ini, Dok ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari @juwita di Twitter. Ini pertanyaannya, Dok, saya sedang hamil dan ingin mendonorkan darah plasma konvalesen untuk saudara yang sedang COVID. Apakah boleh, Dok? Dan yang kedua ini ada @sahal. Dok, apakah boleh mendonor jika besoknya akan vaksin? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini, apakah ini orangnya ini sudah penyintas atau bagaimana ini ya? Iya. Boleh, Dok, ini dijelaskan kembali ini ya bagi sahabat yang baru saja bergabung ini ya mungkin. Ya. Tidak apa-apa. Ini penting ya. Kita memberikan suatu sosialisasi kepada masyarakat. Apapun kalau di bulan balik ini diulangi juga tidak apa-apa. Jadi apakah sudah hamil dengan donor plasma konvalesen tadi sudah. Jadi untuk wanita yang pernah hamil atau sedang hamil atau sedang melahirkan diharapkan tidak donor plasma konvalesen. Karena apa? Itu tadi ada human leukosit antigen yang bisa membahayakan pada si penerima darah tersebut atau plasma. Kemudian juga dilihat lagi apakah ibu yang hamil ini juga sudah jadi penyintas, sudah pernah terinfeksi COVID. Itu. Jadi untuk sementara ini adalah diprioritaskan adalah bagi lelaki ya, yang paling aman adalah lelaki atau perempuan yang belum pernah hamil dan sudah menjadi penyintas. Nah, ada perjalanan yang kedua ini, apakah dari Pak Mas Sahal, apakah boleh jika besok itu vaksin, sekarang itu donor? Donor apa dulu? Kalau donor konvalesen berarti Bapak atau Mas ini kan sudah menjadi penyintas. Sudah penyintas berarti harus ada hitungan lagi. Kalau pengen vaksin itu, penyintas sembuh dari sakitnya itu baru kapan? Itu harus dilihat. Istilahnya mubadir, kalau sudah jadi penyintas itu biasanya antibodinya tinggi kan. Jadi kalau vaksin itu bisa diundur, itu untuk jatahnya yang lain. Tapi kalau yang belum jadi penyintas besok mau vaksin ya tidak bisa untuk dana darah plasma konvalesen. Sehingga Pak Sahal ini bisanya adalah donor darah biasa. Itu kalau yang mau vaksin berarti kan belum jadi penyintas gitu maksudnya. Oke. Ini ada tim redaksi ini sudah menginput pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk karena antusias karena mendengar tadi sudah disampaikan beberapa kali ya diulang oleh Dr. Harsono mengenai seputar plasma konvalesen ini gimana sih sebenarnya itu. Nah ini boleh disampaikan tim redaksi ini pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Instagram @huda. Dok, apakah boleh donor konvalesen jika ada riwayat pernah mendapatkan transfusi 10 tahun lalu? Lalu ada dari Sofik di Candi. Apakah boleh seorang yang tremor mendonorkan darah? Tremor ya tadi ya? Tremor, iya. Boleh diulang kembali? Apakah boleh, Dok, seorang yang tremor mendonorkan darah?
Oke. Selanjutnya ada lagi? Mungkin? Sudah cukup. Oh, 2 aja ya. Oke, terima kasih tim redaksi. Ya, boleh Dok, ini langsung dijawab Dok. Ya, untuk yang Pak Huda ya. Iya. Jadi bolehkah donor plasma konvalesen karena sudah transfusi 10 tahun yang lalu boleh. Jadi boleh. Jadi kalau Bapak sudah pernah menjadi penyintas, kemudian dulu juga pernah pernah mendapatkan transfusi, tidak masalah. Kalau 10 tahun yang lalu kan berarti bukan penyakit COVID, gitu kan? Karena ini ada syarat lagi bagi orang yang kena COVID, kemudian pada waktu sakit itu mendapatkan donor plasma konvalesen. Kemudian dia sembuh, maka pengen jadi donor plasma konvalesen, itu ada syaratnya lagi. Jadi itu ada syaratnya, harus diperiksa lagi dengan NAT, kemudian apakah waktu donor itu mendapatkan plasma yang sudah mendapatkan pemeriksaan apa banyak itu. Itu sampai nanti baru boleh pada waktu 3 bulan. Itu baru boleh. Kalau yang pernah sakit COVID, kemudian pernah mendapatkan waktu sakit COVID mendapatkan transfusi plasma dan pengen donor, itu maka jaraknya minimal itu 3 bulan. Karena akan terjadi suatu penurunan daripada imunoglobulin di situ. Itu. Jadi kalau ini kalau yang Pak Huda ini kalau mau donor dengan 10 tahun yang lalu menjadi transfusi itu tidak masalah. Kalau sekarang atau beberapa tahun pandemi ini beliau menjadi kena infeksi COVID, boleh. Nah, infeksi COVID menjadi penyintas, nanti kan dites untuk titer antibodinya. Ya, karena syaratnya untuk menjadi donor konvalesen itu tidak hanya penyintas setelah sembuh kemudian ternyata bisa, enggak juga loh. Enggak juga. Nanti di PMI ada, ini penyintas atau orang yang sudah sembuh daripada COVID. Ternyata setelah dicek lagi antibodinya itu, titernya tidak memenuhi. Karena ada standar dari WHO itu, kalau di Indonesia adalah 1:160. Itu titer yang bisa untuk menjadi donor. Kenapa seperti itu? Jadi mubadir kalau orang yang hanya kena COVID yang ringan, terus tidak bisa membentuk antibodi yang gede, yang tinggi, maka itu plasmanya itu tidak akan bermanfaat kalau didonorkan kepada orang yang sakit. Karena kurang titer antibodinya. Karena fungsinya donor plasma ini adalah plasma yang mengandung antibodi yang mempunyai titer yang sangat tinggi. Itu. Ini yang di masyarakat juga harus tahu ini, karena banyak orang yang berbondong-bondong ke PMI ternyata ditolak di situ. Itu. Karena syaratnya seperti itu tadi. Itu. Kemudian yang tremor, kalau yang tremornya itu tremor biasa ya tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau tremornya umpamanya ada hipertensi atau stroke dan sebagainya, kalau itu hipertensinya tinggi ya jangan direndahkan dulu. Tapi kalau tremornya itu penyebabnya apa? Kalau tremor yang sifatnya itu alami ya tidak apa-apa. Oke, jadi kalau tremor itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain ya dok ya, kayak yang disebutkan tadi seperti hipertensi dan sebagainya gitu? Kan, kebalik. Oh kebalik. Jadi tremornya tremor itu kan akibat. Iya. Kenapa kok jadi tremor? Itu bisa saja tremornya itu karena gangguan saraf pusat, susunan saraf pusat. Iya. Itu bisa. Kemudian karena ada suatu lesi di otak. Bisa. Kemudian juga karena hipertensi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak bagian tertentu sehingga menyebabkan tremor. Nah, yang tidak bolehnya bukan di tremornya, tapi dilihat tremornya itu kausa penyebab dari apa. Kalau dari tekanan darah tinggi, ya dicek dulu tekanan darah tingginya sudah normal atau belum. Kan gitu. Kan mungkin dulu itu tekanan darah tinggi terjadi suatu stroke hemoragik istilahnya. Stroke perdarahan di otak sehingga mengganggu fungsi otak sehingga gerakan-gerakannya itu tremor, itu bisa. Gitu. Oke, nah itu tadi ya
pertanyaannya dari Mas Huda dan juga Mas Sofik ya, udah terjawabkan ya. Boleh loh Mas Sofik ini untuk donor, tapi sebelum itu dicek dulu ya tremornya ini karena penyebab dari penyakit apa ya gitu. Dan ini Dok, ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk melalui WhatsApp nih. Ada pertanyaan dari Gangga di Candi. Dok, saya saat donor konvalesen bebarengan dengan mengkonsumsi obat alergi. Apakah boleh? Nah, ini pertanyaan yang ini obat alergi karena sebelumnya ini udah alergi yang bermasalah sekali apa gimana ya? Boleh Dok, ini bisa dijelaskan juga ini Dok? Ya, boleh Mas Gangga, nggak masalah gitu. Asal yang penting Mas Gangga kan menjadi penyintas. Jadi penyintas nanti kan akan dites lagi antibodinya, titer antibodinya. Memenuhi syarat enggak itu untuk menjadi donor plasma gitu. Karena kalau titer antibodinya itu kurang dari ukuran standar WHO 1/160, di situ ya eman-eman gitu loh. Jadi mubadir, karena plasma ini nanti punyanya Mas Gangga kalau itu kurang dari titer yang terstandar itu akan tidak punya pengaruh terhadap orang yang sakit COVID. Karena tetap akan daya netralitasnya rendah sekali gitu. Maka penyintas ini dicari yang mempunyai titer antibodi yang tinggi sehingga mempunyai daya netralitas yang kuat terhadap virus yang masuk kepada penderita COVID tersebut. Sehingga peranglah mereka itu antara virus pasien yang COVID yang akan kita kasih donor kita itu plasma kita yang mengandung antibodi itu akhirnya menjadi tentara kan, antibodi kita itu musuh virus ini mengeluarkan antigen. Sehingga antigen akan perang dengan antibodi. Itu gambarannya seperti itu. Ditambah oleh mereka punya antibodi di dalamnya sendiri, ditambah dengan plasma konvalesen ini, sehingga menambah kekuatan tentara kita untuk melawan. Jadi gampangannya seperti itu. Gambaran. Oke. Plasma konvalesen itu. Baik, terima kasih. Aduh, nggak terasa nih ya, waktunya sudah hampir habis saja di penghujung acara ini. Tapi saya terima kasih juga ini buat sahabat Suara Sidoarjo yang sudah interaktif dan juga bergabung bersama kami di program Tanya Dok. Tentunya nantinya kita akan membahas masalah atau tema-tema yang berbeda sesuai dengan topik-topik yang ada di masyarakat saat ini, yang dikeluhkan masyarakat. Dan juga terima kasih Dr. Harsono ya sudah meluangkan waktunya lah ini istilahnya ini ya di sini di program Tanya Dok. Kapan-kapan kita undang kembali ya Dok untuk bergabung bersama kami ya. Baik, terima kasih Dok. Semoga lancar kerjanya dan sehat selalu. Salam sehat ya Dok ya. Amin. Terima kasih Mbak Mega. Iya. Baik, itu tadi sahabat perbincangan kita mengenai seputar donor plasma konvalesen bersama Dr. Harsono selaku bidang kesehatan dan sosial PMI Jawa Timur. Dan terima kasih juga untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sudah berpartisipasi dan juga bergabung. Mungkin bagi sahabat yang ingin bergabung tidak ada kesempatan, bisa di lain waktu dengan topik yang berbeda. Tentunya di program Tanya Dok setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2 siang. Tentunya di YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live. Dan saya Mega Laksana pamit undur diri di acara program Tanya Dok hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.